Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram, para asatid senior kami Ustadz Jufri yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sahibul Bait Bapak Samsul Ma'arif sekeluarga, dan juga rombongan dari calon mempelai laki-laki yang semoga semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita, yang mana pada hari ini kita bisa hadir duduk sejenak dalam rangka memenuhi undangan Bapak Samsul Ma'arif sekeluarga untuk menghadiri acara tasyakuran yang insya Allah pengantar akad nikah yang insya Allah besok akan dilaksanakan. Dengan teriringnya doa yassarallah, semoga Allah memberi kemudahan semua acara tersebut. Wa zadahullahu khairan fi kulli sya'ni, dan semoga Allah tambahkan kebaikan-kebaikan yang seluas-luasnya, baik kehidupan dalam urusan dunia, urusan agama, urusan lahir, dan kebaikan dalam urusan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit mungkin saya usul kepada pembawa acara. Nama saya Abdul Rauf, gak pakai LC, kedukurun pangkat, mungkin malah wae greges. Ya, buat itu aja. Niki pun adem nopo panas? Nek panas berarti sampean kena COVID. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan secara khusus kepada mempelai berdua, Mas Tommy dan Mbak Firda, yang insya Allah besok akan melangsungkan akad nikah. Dalam kesempatan singkat ini, nasihat yang akan kami sampaikan, kami tujukan secara khusus kepada calon mempelai berdua ini, yang besok akan melanjutkan akad nikah. Dan secara umum bagi kita yang hadir hari ini, yang sudah menjalani akad nikah dan sudah babak belur ini dalam menjalani rumah tangga, dan mungkin juga yang akan mau nikah lagi, sing duduh Bu, turung-turung ibu-ibu wis mulet kabeh. Mas Tommy, Mbak Firda, ada 4 hal
yang dijadikan patokan, yang diinget-inget, yang harus dijadikan pegangan, yang menjadi qawaidun nikah, kaidah-kaidah di dalam rumah tangga. Ya, makanya saya sendiri kurang sepakat kalau materi kajian itu rumahku adalah, saya nggak setuju. Saya nggak sepakat dengan materi itu. Sebab kalau surgaku, rumahku adalah surgaku, sing jenenge swarga iku ono masalah napa mboten? Rumah tangga kula mbek sampean iki dadi neraka bali. Nggak sepakat. Yang paling cocok itu ada surga di rumahku. Itu beda maknanya. Aja mandu-mandu tok. Sampeyan rasakno, rumahku surgaku, itu ngimpi. Sama dengan mukadimah serah terima, insya Allah ini solih-solihah, itu ngimpi. Solih-solihan itu perjuangan. Betul? Betul Ibu? Ini sudah pengalaman kelihatan, sudah wajah-wajah penuh penderitaan. Konsep yang paling mendasar napa Bu? Rumah tangga tidak seindah dengan yang katakan mutiara buyar kabeh. Pun Mas Tommy, Mbak Firda, tolong diingat-ingat 4 hal dan semua yang hadir hari ini. Tolong diingat-ingat betul karena ini merupakan kaidah dasar, Pak. Yang pertama, bahwa yang namanya rumah tangga an-nikah itu merupakan anugerah terbesar dari Allah, nikmat yang paling agung. Itu nikah. Kenapa? Pertama, dengan menikah itu kita mendapatkan cinta dari orang yang dicintai dan bisa menyalurkan cinta kepada orang dicintai. Kapan saat hidup paling bahagia? Coba kapan? Kapan Ibu? Saat yang paling bahagia dalam hidup kapan? Saat ketemu duduk bareng dengan yang dicintai. Itu saat yang luar biasa. Jadi longgo jejer karo wong sing disenengi niku pinggir tong sampah pun harum. Makanya ada istilah gila yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, ini mulai gak sehat sampai. Dia mboten Ustaz. Oh, sok tai kucing kok rasa coklat iku teko ngendi? Itu nikmat, Pak. Mbak Firda mendapat cinta dari orang yang dicintai dan mendapatkan bisa menyalurkan cinta, memberikan cinta kepada orang yang di Mbak Firda, Mas Tommy, ada nggak yang lebih nikmat dari itu? Ada nggak? Ibu bisa bayangkan, makanya ada kalanya orang-orang putus asa dalam hidup ketika mencintai orang yang dicintai malah menikah dengan orang lain. Akhirnya dia beli tampar, dia beli fiskal untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Kehilangan cinta. Persoalannya Mbak Firda, persoalannya Mas Tommy, sampai kapan jenengan bisa menjaga keutuhan cinta ini? Nah, cinta bisa pudar nggak Bu? Sama dengan bedakmu.
Makanya kalau putih niku polesan, hati-hati kena udan. Ngerti maksud arah pembicaraan saya? Nek cinta niku polesan, ndak akan lama hidup ini. Makanya betul dikata Bu Samsul tadi, tutuk ganteng, tutuk pangkat sing dadi kebahagiaan. Mudah-mudahan kata-kata ini tulus dari hatinya. Makanya ibu saya dulu itu guyoni saya, Bu. Ibu saya guyoni saya, "Dok, nak, nek dolek ayu ojo dolek ayune pupur. Padha karo ojo dolek kayu, kayune sepur, balake sepur." Tahu balak sepur? Nah, nek dolek kayu ojo dolek kayune sepur, balake sepur. Kenapa, Bu? Ilang sepure kari balase. Nek dolek ayu ojo ayune pupur, ilang pupure kari kadase. Lah saya iki umur suwida iso dadi kaya umur 20 kok. Diteploki dempul kuwi. Nggih mboten? Ayo sing ayu-ayu coba raupono lah ilang kabeh ayune. Makanya aku ndelok wong ayu ora kaget. Cuma terfitnah. Oh niku perhatikan Mas Tommy, Mbak Firda, rumah tangga itu nikmat yang luar biasa. Di situ Anda mendapatkan cinta dan Anda bisa menyalurkan cinta. Persoalannya adalah sejauh mana Anda bisa menjaga keutuhan dan kemurnian cinta itu. Sebab cinta itu bisa lambat laun hilang, cinta itu bisa lambat laun pudar, cinta itu bisa lambat laun lenyap dari hati, muncul suatu kebencian. Betul? Leres? Itu pertama. Makanya kalau ono manten nyar tulang-tulangan ora usah kaget. Manten nyar tulang-tulangan sendok situt dadi lambene wong loro ora usah kaget. Iku manten nyar memang. Manten lawas-lawas ngene ditulang ngenteni loro tipes. Nggih, Pak. Ayo mulai kok njaluk tulang sing itu lak sandal sing metu. Ini saya bisa seperti manten baru dengan istri saya karena istri saya drop. Makanya tak tulang dadi kaya manten baru. Tulang-tulang ngenteni loro nemen. Mboten usah kaget pun digacoki Mas Tommy, digacoki Mbak Firda. Betul-betul ini. Cinta yang hari Anda miliki itu cinta karena apa? Anda kagum dengan Mas Tommy, Anda kagum dengan Mbak Firda. Apa yang membuat kagum? Itu yang harus Anda mintakan kepada Allah nanti. Pun itu kaidah yang pertama. Sehingga kalau cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernik-pernik dalam rumah tangga yang akan kita jalan nanti itu akan dikemas menjadi sebuah keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata-kata Bu Samsul tadi bagus. Mudah-mudahan itu benar dari hatinya. Mudah-mudahan itu tulus dari hatinya. Pun itu kaidah yang pertama. Yang kedua, bahwa rumah tangga itu adalah ladang amal soleh yang paling subur. Tidak ada ladang amal soleh yang paling banyak menghasilkan amal-amal ibadah yang utama dibandingkan ladang yang namanya rumah tangga. Saat Mas Tommy besok mengungkapkan ikrar akad, aku terima nikahnya. Saat Mas Tommy mengikrarkan kalimat ini, itu kalimat yang sangat amat dahsyat. Begitu Anda memasuki pintu pertama akad nikah, Anda telah mendapatkan separuh dari iman ini. Masya Allah. Iki sing gari bapak-bapak kudu nikah maneh. Nikah itu separuh dari agama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, man tazawwaj faqad istakmala iman, nisful iman. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan nisfal iman, separuh dari imannya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dengan menyempurnakan separuh yang lainnya. Ibu, bapak bisa renungkan. Saya dulu waktu sebelum nikah aku mau coba hadis iki mboten paham. Mosok nikah separuh dari iman, masya Allah. Separuh dari iman, masya Allah. Kenapa? Karena itu merubah semua perkara yang besar, Pak. Bayangkan, sebelum akad nikah, hubungan badan laki perempuan itu haram. Setelah akad nikah menjadi halal. Berubah bukan? Berubah bukan? Sebelum akad nikah laki perempuan hubungan badan zina, maksiat, minal kabair, dosa-dosa besar. Setelah akad nikah ibadah. Suatu hari ketika bapak ibu berhubungan badan dengan menyalurkan hatinya, hasratnya, itu mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan badan sebelum akad nikah itu perbuatan keji. Setelah akad nikah itu terpuji dan itu sebuah kesucian. Akad nikah merubah segala keadaan. Wanita-wanita yang ingin menjadi calon-calon generasi yang dirindukan surga, salah satunya apa? Taat dengan suami. Taat dengan suami. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza salatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, puasa di bulan Ramadan dengan sepenuh hati, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, dan mentaati suaminya, apa kata Rasulullah? Wanita tersebut dikatakan udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyil bab masyiti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Bu, ingin menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga? Betul? Taati orang-orang yang di samping Anda. Taati suami-suami Anda. Subhanallah. Dan ternyata, Bu, setelah saya melangsungkan akad nikah mulai hari pertama sampai hari ini, subhanallah. Kenapa nikah itu separuh dari iman? Karena di dalam pernikahan seluruh ibadah-ibadah yang tersulit, yang terberat itu ada di dalam nikah. Ikhlas itu ibadah yang paling luar biasa. Di dalam rumah tangga suami istri dibutuhkan keikhlasan apa mboten? Dibutuhkan keikhlasan apa mboten? Sampai dalam hal-hal kecil itu luar biasa. Istri membuatkan kopi, ternyata alis kanan kiri ketemu dengan kondisi mencucu, dengan ngudek, dengan emosi kemarahan. Rasa kopinya rasa apa? Rasa apa itu? Rotok gergeten ditoni didik tuh. Kondisi-kondisi itu tidak menutup kemungkinan terjadi. Mulai tadi suami diem saja, begitu ngeleset kait liyer-liyer suami panggil, Bu, kayaknya kopi Bu. Gak mang-mang lapo saya.
mang menengai kat lirir, oh no, berangkat ke belakang berangkat, sing jenenge nyewok banyu niku cepaur, kompor niku langsung koyok gawe pangsit, jos ngoten. Dek sing lanang pesen, ojo legi-legi nemen, ojo panas nemen, sewur diangkat dirakno nang kamar iku ambek ngeten. Bisa terjadi. Ini aja suudon teng kula niku pengalaman. Bisa terjadi. Dibutuhkan sebuah keikhlasan. Itu ujian teng rumah tangga mangke ngoten. Awak greges sing wedok oleh pilek watak watuk bersin jari sing lanang sia terno nang dokter dhewe ya. Si ayah kayak kesel kayak teko kerja. Gak mamang jaluk terno sapa kono. Lah jaluk terno sapa kan sapa akhirnya diterno dengan keadaan marah. Jenengan iso ngrasakno mboten digonceng wong lanang emosi rasane kaya numpak jaran oke. Nek niki pernah ngalami kula. Sekedar gonceng istri bisa nggak ikhlas, Pak? Pak? Oh, ngaku. Bisa terjadi. Di rumah tangga butuh keikhlasan. Di rumah tangga itu pintu-pintu kesabaran ditutup. Sakinah, mawaddah, warohmah, nggak ada sabar, mubadzir, nggak ada ceritanya. Betul buat ini. Mudah-mudahan sakinah, ngomongin penak sakinah. Mawaddah, warohmah, itu cerita apa? Makanya kemarin saya ada daurah di Malang membahas materi bila pasangan tak seindah impian. Masya Allah, yang datang itu meludak, wajah-wajah yang penuh kekecewaan. Pun ada kesabaran dalam rumah tangga, ada jihad di dalam rumah tangga, ada tuntutan istiqomah dalam rumah tangga. Pertanyaan, Ustaz, gimana jadi seorang perempuan ketika seorang suami begini-begini? Apa tetap saya harus melayaninya? Apa tetap harus taat? Bagaimana kalau saya mengurangi ketaatan saya? Boleh nggak Pak Ustaz? Iki jawaban iku iwu jawab. Tak jawab boleh, sudah ada siap peluru-peluru yang akan diarahkan ke saya. Nggak boleh Bu, tetap loh Ustaz, lah kenaan wong lanang. Itu keluar Ibu. Istiqomah dalam kesetiaan, istiqomah di dalam cinta, istiqomah dalam pendampingan, itu bukan omong kosong, itu butuh perjuangan. Makanya penghulu-penghulu tua niku pesennya cuma situ nih akad nikah. Wis aku pesen situ endok ya. Menis mari nikah, sitok sing tak jaluk sing rukun. Mek niku tok. Saya tak takoni, membentuk kerukunan itu butuh perjuangan apa enggak? Butuh pengorbanan? Oh, ini banyak korbannya. Itu yang kedua. Rumah tangga ladang surga. Rumah tangga ladang yang paling subur dalam kebaikan. Maka saya pesan Mas Tommy, Mbak Firda, jadikan rumah tangga Anda jembatan yang mengantarkan Anda untuk menuju surga Anda. Makanya di kamar saya tulisin, ada surga di rumahku. Masya Allah. Sehingga segala pernik-perniknya nanti kita olah, pernik-perniknya kita asah, pernak-perniknya kita akan masak, kita akan urai bersama-sama. Bagaimana pernik-pernik itu akan menjadi mutiara-mutiara pahala yang mengesankan pada kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Tommy, Mbak Firda, rumah tangga itu adalah al-ibtila, ujian. Tolong diinget-inget Mbak Firda, tolong diinget-inget Mas Tom. Rumah tangga itu, napa Bu? Ujian.
lambat atau cepat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Di satu hari nanti Mas Tommy, Mbak Firda akan menemukan sikap dari masing-masing yang tidak jenengan sukai. Laras Ibu? Sudah pengalaman. Apa ujian dalam rumah tangga? Banyak. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya ya. Di surah yang ke-25 ini Pak Samsul ini nyiksa kula ketika mejo sampe aku metingkrang dek bukuku buatan guyon Pak Samsul jadi ya tenang. Surat 25 ayat 20 Bu. Surat pinten? 25 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Apa kata Allah? Aku jadikan sebagian kamu dan sebagian yang lain menjadi ujian. Istri diuji oleh Allah dengan suaminya. Laras Ibu? Laras Ibu? Suami diberi ujian oleh Allah melalui istrinya. Anak diuji oleh Allah dengan orang tuanya. Orang tua diuji oleh Allah dengan anaknya. Masing-masing kita itu berperan menjadi ujian bagi yang lain. Diuji oleh Allah. Nah, apa bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya itu adalah kekurangannya. Mbak Firda, tolong dijamkan. Mbak Firda yakin betul Mas Tommy ini manusia sejati? Manusia asli? Mbak Firda, ini Mbak Firda yakin? Masih nggak yakin ya tetep ini menungso biasa. Mas Tommy yakin Mbak Firda itu manusia biasa? Yakin? Di balik yang Anda kagumi ada sesuatu yang mengecewakan Anda nanti. Dan itu nggak keluar 1-2 hari ini, nggak akan keluar. Kekecewaan itu keluar setelah Anda tinggal dalam satu rumah tangga nanti. Itu keluar sifat-sifat aslinya. Yang hari ini nggak mungkin keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari belum keluar. 4 bulan sudah mulai. Halo? Betul Ibu? Kayak Upin Ipin. Betul. Keluar. Maka kenalilah Mbak Firda, kenali Mas Tommy. Pasangan kita ini jenenge paham. Barakallah. Lah ini dadi wong lanang wong wedok iku jane kaya ngene. Wong lanang watuk-watuk kudu gak ngombe. Ngono lho kaya. Iku jenenge wong lanang paham. Dalam dunia agama namanya fikih. Fikih. Jadi wong Jawa peka. Lah nek mboten peka, pekok. Ana wong lanang watuk-watuk sampe mencicil menengai, gatel taya gorokamu ya. Iku jeneng wong wedok. Sepurane lho Bu. Ustaz kurang ajar wong wedok dipekok-pekok. Bon, perhatikan. Lah niki ustaz nggih peka. Terus kata ngomong ketang kok gak diduwi ngombe ketang. Iki jane peka apa? Insyaallah. Mbak Firda kenali betul. Suami Anda bukan malaikat.
Suami Anda manusia biasa, ada kelemahan-kelemahan yang mungkin kelemahan suami Anda, Mbak Firda, nggak dimiliki oleh suami orang lain, sehingga Mbak Firda jangan sampai studi banding dengan suami orang lain. Enak Mbak bojomu, enak suamimu, ada nggak pernah kalimat begitu keluar? Saya ngerumong song guyang-guyu. Itu keluar Mbak Firda, keluar. Tolong diingat-ingat pesan saya hari ini. Itu yang menjadikan jenengan nanti menjadi seorang wanita syarhus sadr, kelapangan jiwa, paham. Suamiku bukan malaikat, istriku bukan malaikat, bukan bidadari dari surga. Mbak Firda banyak kekurangan, nanti keluar kalau sudah rumah tangga itu. Mas Tommy inget-inget, ojo gawe setundang studi banding karo wong wedok liya. Ingat-ingat ini. Itu nanti yang akan menjadi Mas Tommy, menjadi laki-laki yang syarhus sadr, lapang jiwanya. Makanya di ayat 20 surat apa Bu? Wes lali. Surat Al-Furqan. Begitu disebutkan ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Ayat berikutnya gimana? Atas birun, maukah kamu bersabar? Mbak Firda, maukah Anda bersabar dengan kekurangan suamimu Mas Tommy? Dia punya kekurangan, dia punya aib, sadar, paham. Itu yang menjadikan nanti sakinah, wasi'atus sadr. Wanita yang jiwanya tenang itu bukan suaminya yang sempurna. Wanita yang berjiwa tenang bukan suaminya bisa mencukupi semua kebutuhannya. Wanita yang tenang yang Allah karuniai hati yang lapang, jiwa sing jembar, dodo sing ombo. Lah jiwa yang lapang, dada yang luas, itu gak dengan fitness. Ora. Tapi dengan apa Mbak Firda? Bekali Mbak Firda, bekali Mas Tommy, bekali hidup Anda ilmu dan iman. Jelas nih, ilmu yang dalam, bisa memahami keadaan rumah tangga. Rumah tangga itu ujian, rumah tangga ujian dari segala sisi. Bu, suami sukses, ujian apa musibah? Temen modalnya. Suami sukses, nikmat apa ujian? Saya ngacu ngasih itu suaminya naik pangkat, innalillahi. Suami naik pangkat, innalillahi atau alhamdulillah. Ngono jare. Kenapa? Ujian Bu. Suami kaya, ganteng, apalagi dermawan, siaga satu. Soalnya wong sing koyo ngene iki didoleki wong wedok ning dalanan kuwi. Makanya sampean berharap suami aja sugih-sugih nemen. Ojo ganteng-ganteng nemen. Iku fitnah. Pun itu yang ketiga Mas Firda. Mbak Firda, Mas Tommy tolong diingat-ingat. Anda akan diuji dengan kekurangan Mbak Firda, Mbak Firda akan diuji dengan kekurangan Mas Tommy. Tolong diingat-ingat. Tolong diingat-ingat. Di situ jenengan lahir wasi'atus sadr. Ilmu dan iman akan melapangkan jiwa-jiwa panjenengan. Ilmu dan iman akan menjadikan keteguhan, sakinah, mawaddah, warohmah. Ini bukan urusan materi, tapi urusan dua hal, ilmu dan iman. Ilmu dan iman Mas Tommy memilikinya, ilmu dan iman Mbak Firda mendapatkannya, maka telah mendapatkan karunia yang tiada tara. Dari situlah
lahir sebuah sosok jiwa-jiwa yang lapang. Jiwa yang lapang menjadikan semua urusan menjadi mudah, terukir dalam sebuah doa, Rabbis rahli. Terus artinya kadung teko-teko kabeh. Insyaallah barakallahu fikum. Iki jane mari paling wurung. Itu ibu, Rabbis syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau jiwa sudah lapang, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Urusan mudah, urusan menjadi sepele, urusan menjadi ringan, urusan menjadi sederhana. Itu ketika dihadapi dengan hati yang lapang. Seperti contoh pagi ini, siang ini, jenengan lihat. Kita hadir di sini ada sekitar berapa Pak Samsul tadi? 450. Masuk semuanya. Kenapa? Gone lapang. Gone lapang. Gone luas. Masya Allah. Luasnya kondisi, luasnya tempat itu menjadikan perkara-perkara banyak masuk ke dalam jiwa. Hidup niku nggih ngoten. Saya dulu kontrak rumah, Bu. Setiap Sabtu malam Ahad ada kajian. Jamaah yang hadir full sampai di teras-teras. Tetangga datang. Yang datang banyak nggih Ustaz, nggih boten. Cok tunggu teras nggih full memang. Berarti kadang boten cuma 6 kok. Yang datang itu 6. Kok sampai teras? Karena tempatnya ciut. Maka kehidupan juga demikian. Kehidupan juga demikian. Ketika kehidupan itu jiwanya sempit, masalah sedikit masuk sudah puyeng. Leres mboten? Makanya anak wong disambati, Mbak, aku sharing, Mbak, masalahku banyak. Aduh, Mbak, aku dewe. Itu bukan karena banyak masalah, tapi karena coba kalau 400 orang, 405 orang ini kita bawa ke Masjid Al-Akbar, kira-kira non di posisi ini ono tengah, kita bawa ke lapangan Juanda, kira-kira gimana? Lebih kecil lagi. Berarti yang jadi masalah itu kan bukan yang hadir, tapi yang menjadi persoalan adalah tempat. Maka urip sampean akan kelihatan keruh, hidup kita akan terasa sempit. Itu ketika jiwa dan pikiran kita sempit. Maka untuk mencapai kelapangan jiwa, keteguhan hati adalah ilmu dan iman. Ini hidup ujian. Mbak Firda, Mas Tommy, hidup ujian. Diingat-ingat. Yang keempat, kaidah yang keempat, bahwa rumah tangga itu amanah. Rumah tangga adalah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ayyuhan nas, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau telah menjadikan wanita menjadi istrimu itu dengan amanah dari Allah Ta'ala. Mas Tommy, Mbak Firda, tolong diingat-ingat. Satu, karena rumah tangga itu amanah, maka jangan dikhianati. Jangan apa? Dikhianati. Yang pertama. Yang kedua, Mas Tommy, Anda mengambil Mbak Firda dari keluarganya, lalu Anda hidup bersama Anda, dan keluarga Mbak Firda mempercayakan Mbak Firda kepada Anda. Jangan disakiti, jangan didolimi, jangan disia-siakan. Karena sudah dikepercayakan, maka jaga keamanannya, jaga keselamatannya, dan jaga kehormatannya. Pak, haram suami menyanyiakan istri. Haram suami menjelek-jelekan istri.
apabila bapak-bapak pernah jelek-jelekan istri, bertobat kepada Allah, karena itu minal kabair, itu dosa besar. Makanya Nabi Allah Al-Quran menggambarkan suami istri seperti apa? Pakaian. Unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian bagi laki-laki, laki-laki itu pakaian bagi. Apa tujuan dan fungsinya pakaian? Apa Bu? Kekurangan istri, suami yang nutupi. Kekurangan suami, istri yang bertugas untuk menutupi. Tolong dijamkan baik-baik bapak-bapak sekalian. Suami yang mulia adalah suami yang berusaha menjadikan istrinya menjadi orang yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Saya ulang, suami yang mulia, suami yang berusaha menjadikan istrinya orang-orang yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Sebaliknya ibu perhatikan, istri yang mulia adalah istri yang berusaha untuk menjadikan suaminya menjadi orang-orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Saged dipahami iki? Saged dipahami iki? Maka ayo kita tunaikan, di situ ada hak dan kewajiban. 4 kaidah penting. Yang pertama apa Bu tadi? Lo kok malah dengerin? Ya, kaidah pertama apa? Rumah tangga adalah anugerah yang besar. Anda hargai berapa kemuliaan rumah tangga ini? Berapa nilai rumah tangga ini? Di situ Anda akan berusaha menjaga keutuhannya. Yang kedua, apa kaidah yang kedua? Rumah tangga adalah ladang, maka segala yang ada, keberhasilan sikapi dengan syukur, kegagalan sikapi dengan sabar. Syukur dan sabar modal tertinggi dalam rumah tangga ini. Yang ketiga, rumah tangga adalah segala pernik-perniknya itu ujian dalam kehidupan ini. Dan ujian terbesarnya adalah kekurangan pasangannya. Maka konsep menghadapi kekurangan, atas birun, maukah kamu bersabar atas kekurangan pasanganmu. Yang keempat, rumah tangga merupakan, oleh karena itu ada 5 pesan terakhir Mas Tommy, Mbak Firda. Yang pertama, mintalah tolong kepada Allah. Rumah tangga ini berat. Pak, rambut itu niku enteng nopo abot. Sampai stroke. Makanya rambut putih itu turun mesti nak tuwek. Ada doa dari Nabi Daud itu yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya istri yang membuat rambutku cepat putih. Mas Tommy minta tolong kepada Allah, Mbak Firda minta tolong kepada Allah supaya Allah paring kekuatan pada jiwa panjenengan. Rumah tangga itu berat. 1. Pesan yang kedua, Mas Tommy, Mbak Firda, usahakan serepot apapun ada waktu untuk belajar. Tolabul ilmi. Kenapa? Itu modal panjenengan. Setelah akad nikah, Mas Tommy punya kewajiban-kewajiban, Mbak Firda punya kewajiban-kewajiban, Mas Tommy punya hak, Mbak Firda punya hak, dan itu nggak mungkin bisa ditunaikan kalau nggak ngerti ilmunya. Yang ketiga, pesan saya yang ketiga, ketika Mas Tommy dan Mbak Firda ada problem yang di situ Anda benturan, dan itu pasti, aku gak ndongakno loh. Betul Ibu? Betul Bapak?
pasti nanti terjadi perbedaan pendapat. Ojo sampai tarik tambang. Ngerti maksudnya? Tolong Mas Tommy, tolong Mbak Firda, jangan tergesa-gesa memutuskan masalah di saat Anda dalam kepanikan. Apa nasihat? Minta nasihat kepada orang-orang yang punya ilmu. Jangan tergesa-gesa memutuskan. Perceraian yang hari ini sering kita temukan itu karena tergesa-gesa memutuskan, gak telaten ngurusi masalah. Jelas? Mas Tommy, tolong Mbak Firda sempatkan untuk mengkaji ilmu. Dan yang keempat, yang menjaga, tunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Sholat 5 waktu dijaga, baca Quran disempatkan. Kenapa? Itu penjagaan Allah kepada panjenengan. Di mana nanti Mas Tommy tinggal, di mana nanti Mbak Firda tinggal, keluarga panjenengan akan dijaga oleh Allah. Kalau panjenengan menjaga urusan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan. Yang kelima, yang terakhir, kemungkinan ke depan kita tidak ngerti. Apa jenengan tetap akan tinggal dekat dengan orang tua atau bahkan jauh dengan orang tua? Pesanku Mas Tommy, pesanku Mbak Firda, jangan pernah lupakan kedua orang tuamu. Jangan kau pernah lupakan kedua orang tuamu, dimanapun Anda berada. Jadi apapun Anda, sesibuk apapun Anda, jangan lupakan kedua orang tuamu. Kenapa? Anda hari ini bisa duduk seperti ini, bisa sekolah sampai sedemikian rupa, itu tidak lain adalah perjuangan dan pengorbanan orang tua kita. Lihat, ibu pernah dengar berita seorang bayi ditemukan di dalam kardus. Itu orang tua yang sudah dicabut rahmatnya dari oleh Allah Ta'ala. Tapi Mbak Firda sampai hari ini bertemu, berkumpul, berdampingan, dan terus kita butuh sama orang tua kita. Jangan sampai membuat hati orang terluka. Jangan sampai membuat air mata orang tua keluar karena kebencian. Kenapa? Ridha Allah biridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan pada orang tua. Wa suhtullah suhtu biwalidain. Kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini dikaruniai orang tua, saya pesan, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan mereka itu. Semoga sedikit pesan yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, secara khusus kepada Mbak Firda dan Mas Tommy. Semoga acara pernikahan panjenengan yang akan dilaksanakan besok pagi, semoga diberi kemudahan oleh Allah dan dijadikan ladang kebaikan yang seluas-luasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Napa sekalian doa atau sejubri mangke? Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semoga dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala fitnah. Dan semoga calon mempelai berdua diberikan kekuatan jiwa, kelapangan hati, keberkahan dalam rumah tangganya. Dan semoga bahtera rumah tangga yang besok akan dilaksanakan betul-betul dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya dzal jalali wal ikram. Ya fa'alu lima yurid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ta'amina wa syarabina wa barik lana fi auladina bi izzatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ashabil Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ashabil Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ashabil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sematurkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.